Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan sabda Tuhan terambil dari Mazmur 72 ayat yang kedua. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks kita dari Mazmur 70 disebut sebagai Mazmur keluhan. Mazmur yang berisi jeritan hati, minta tolong, minta belas kasihan, dan curhat akan perasaan yang dialami oleh pemazmur. Nah sekarang gini, mengeluh itu boleh nggak ya gitu ya? Mengeluh. Nah saya coba cari di internet gitu. Ternyata ada hal positif dari mengeluh. Yang pertama itu meringankan beban emosional kita. Dengan mengeluh, kemudian kita lebih ringan menjalani kehidupan kita. Yang kedua adalah mencoba mendapatkan validasi perasaan. Ketika kita mengeluh pada seseorang dan kemudian orang itu memperhatikan kita dan kemudian mengakui memang perasaan saya itu sesuatu yang valid gitu ya. Yang ketiga, mungkin karena memang membutuhkan dukungan. Keluhan itu dalam rangka ingin mendapatkan dukungan orang lain atas masalah yang sedang kita hadapi. Yang berikutnya juga ternyata keluhan bisa mendorong kita untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi dengan mengakui kondisi kita dan kemudian mengeluh karena kondisi itu menjadi energi positif untuk saya tidak boleh begini lagi, saya nggak boleh susah seperti ini, saya harus lebih baik dari waktu ke waktu. Yang berikutnya lagi, bisa saja keluhan ternyata bisa membangun sebuah kedekatan. Karena kita menjadi orang yang bisa curhat sama seseorang, orang itu menanggapi dengan baik dan positif, kemudian kita semakin kuat di dalam relasi emosional kita dengan orang tertentu. Itu menjadi hal-hal positif yang ada dalam keluhan. Nah sekarang yang berikutnya lagi, tentu ada hal negatif yang muncul ketika kita suka mengeluh atau curhat tentang kondisi kita pada orang lain. Yang pertama menimbulkan stres, jadi malah tambah stres gitu ya, ketika kemudian kita membangun terus keluhan setiap hari. Yang ada dalam tubuh kita itu adalah hormon-hormon stres, hormon kortisol yang malah muncul setiap saat, sehingga kita menjadi semakin stres, semakin murung dan seterusnya. Yang berikutnya lagi, ngeluh itu bisa menimbulkan pesimisme. Yang ada cuma buruknya saja, yang ada cuma jeleknya saja, maka kemudian bisa menimbulkan pesimisme dalam diri kita. Udah kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Nah yang berikutnya lagi, menurut apa yang saya baca itu, orang yang suka mengeluh itu dijauhi orang. Jadi orang yang suka mengeluh apa-apa mengeluh itu malah orang jadi nggak nyaman. Ketemu dia masih cuma keluhan gitu ya. Dan itu bisa menimbulkan jarak yang menjauh lah orang yang kalau ketemu sama kita cuma ngeluh aja gitu. Yang berikutnya lagi, menciptakan, kalau dalam bahasa istilah di sini itu lingkaran setan. Jadi keluhan akan membuat kita terpuruk dan ternyata faktanya semakin lebih terpuruk lagi dan terus begitu. Maka sebenarnya kalau mengeluh itu dalam posisi dua kemungkinan. Kemungkinan itu positif, kemungkinan itu negatif. Jadi berarti kita bisa katakan keluhan itu ada dalam posisi yang netral berarti. Nah kalau dia netral, pertanyaannya bagaimana dia jadi positif kan gitu.
ternyata teks kita menunjukkan bahwa pemazmur itu mengeluh. Tapi ngeluhnya itu sama Tuhan. Ngeluhnya itu sama sang pemilik hidup, bukan kepada sembarangan pihak gitu. Jadi yang pertama adalah ternyata faktor pentingnya adalah kepada siapa kita mengeluh, bukan kepada sembarang orang, bukan sembarang pihak. Pemazmur mengeluh kepada Tuhan sang pemilik hidup, sambat di dalam doanya. Yang kedua, itu orang yang tepat atau pihak yang tepat tentu adalah pemimpin rohani, sehingga kita akan bisa mendapatkan dukungan yang cukup, yang terlatih, yang memang diajari untuk kemudian menjadi pastor gembala bagi situasi yang kita alami. Jadi yang pertama tadi adalah faktornya itu adalah kepada siapa pihak di mana kita mengeluh. Yang kedua adalah keluhan itu kalau kita baca dari Mazmur 70 itu komprehensif ya. Keluhannya itu mulai dari pengakuan, kemudian sambat sama Tuhan, dan kemudian berpengharapan di dalam Tuhan dan mengusahakan itu. Jadi kalau Jurgen Moltmann dia menulis tentang buku Theology of Hope, harapan itu adalah harapan itu sesuatu yang ada, tetapi dia itu perlu dihidupi, diperjuangkan, dilakukan dan diusahakan. Bukan hope yang kemudian saya tunggu leyeh-leyeh begitu. Enggak. Harapan itu sesuatu yang diusahakan untuk kemudian kita capai. Nah, ini yang akan menolong kita untuk menghayati teks kita. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Mengeluh punya posisi baik, dengan catatan kepada siapa dan bagaimana alur mengeluh itu. Komprehensif. Ada keluhan dengan Tuhan di dalam doa, dengan orang yang tepat sebagai pastor atau pengembala rohani kita, dan kemudian mengusahakan. Ada harapan dan mengusahakan itu dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sabdamu, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Sertai dan berkatilah kami semua. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.